Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai stres kerja. Stres, hampir setiap orang akan mengalami namanya stres. Baik pria maupun wanita, baik orang dewasa, bahkan juga pada anak-anak. Bagaimana dengan stres kerja? Ternyata stres kerja juga dialami oleh setiap level, mulai dari level paling atas sampai level yang paling bawah. Mulai dari direktur sampai dengan kerja awal. Nah, apa itu stres kerja? Oke, kita coba definisi stres kerja menurut dari beberapa ahli. Oke, menurut Syakian, stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Berarti ketika seorang mengalami stres, maka emosinya akan terpengaruh, jalan pikirannya akan terpengaruh, dan kondisi fisiknya juga akan terpengaruh. Seorang ketika stres, emosinya biasanya lebih cepat tersulut. Ya, dia akan lebih cepat marah. Atau ketika dia memang sensitif, dia akan lebih cepat sensitif. Atau lebih cepat tersinggung. Jalan pikiran juga terpengaruh. Ya, dia akan melihat sesuatu dengan pikiran yang tidak baik. Ya, biasanya pikirannya lebih tegang. Ya. Berapa kondisi fisik seorang ketika stres biasanya juga akan menurun. Ya. Itu definisi stres menurut Syakian. Yang menurut Elgar dan Slocum, stres adalah perasaan kecemasan atau tekanan fisik, sama kayak tadi, yang terjadi ketika tuntutan atau istilah stresor yang dirasakan individu melebihi kemampuannya untuk mengatasi masalah. Jadi, menurut definisi ini, stres terjadi ketika tuntutan pekerjaan, ya, ketika tuntutan pekerjaan dirasakan individu melebihi kemampuannya untuk mengatasi tuntutan pekerjaan tersebut. Jadi ketika karyawan mendapatkan pekerjaan menurut dia, wow ini ternyata lebih besar daripada kemampuannya untuk mengatasinya, dia akan mengalami stres. Sedangkan menurut Robin, stres kerja merupakan beban kerja yang berlebihan. Ya, sama kayak tadi, tuntutan kerja yang berlebihan, perasaan susah, dan ketegangan emosional yang menghambat performa individu. Jadi menurut Robin, ketika seorang mengalami stres atau karyawan stres dalam pekerjaannya, maka kinerjanya akan menurun. Kinerjanya akan lebih rendah dibandingkan kinerja-kinerja dia sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk dari jenis stres kerja. Nah, stres, ya, akibat stres ternyata bukan hanya akibat yang negatif. Ya. Jadi ketika orang mengalami stres, ada dua yang diakibatkan. Pertama, bisa mengakibatkan akibat yang negatif. Kedua juga adalah akibat yang positif. Oke. Kita masuk pertama, eustress, akibat positif. Jadi eustress adalah akibat positif yang ditimbulkan oleh stres. Ya. Jadi ketika dia ada seorang karyawan mengalami stres, kemudian dia selesai dari stres itu, dia akan menimbulkan akibat positif. Contohnya apa? Adanya rasa gembira, bangga, merasa cakap dan mampu, motivasi akan meningkat untuk mendapat prestasi yang lebih baik, semangat kerja juga akan makin tinggi, produktivitas juga akan meningkat, dan kreativitas juga akan meningkat. Ini bisa terjadi ketika seorang karyawan di awal-awal dia mendapatkan tugas yang lebih besar, atau tuntutan pekerjaan yang lebih besar, atau tanggung jawab yang besar, awalnya dia akan merasakan stres. Dia akan merasakan stres. Kenapa? Dia di awal ya, ternyata kenapa saya dapat pekerjaan lebih tinggi daripada biasanya? Kenapa saya mendapat tanggung jawab yang lebih besar daripada biasanya? Awalnya dia akan merasakan stres. Tapi ketika dia bisa mengatasi masalah tersebut, dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dia bisa memenuhi tuntutan pekerjaan sesuai dengan diinginkan oleh perusahaan, dia akan merasa gembira. Apalagi kalau pimpinan atau teman kerjanya memberikan dia selamat. Oh, ternyata kamu mampu ya. Apa yang terjadi? Dia akan gembira, dia akan bangga, dia akan berpikir bahwa ternyata saya mampu, ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya itu sulit buat saya. Yang menurut sebelumnya saya merasa tidak mampu untuk mengerjakan.
Sehingga apa yang terjadi? Motivasinya akan meningkat. Ya. Dia akan mencari tantangan-tantangan lain yang lebih tinggi untuk menunjukkan bahwa dia memang mampu, untuk menunjukkan bahwa dia memang bisa ya untuk menghadapi tantangan ini. Ini apa? Produktivitasnya juga akan meningkat. Oke, itu stres. Itu akibat positif yang ditimbulkan oleh stres. Nah, ada juga namanya distress. Distress adalah akibat negatif yang merugikan dari stres. Apa yang terjadi? Ada timbul perasaan bosan, frustasi, kecewa, kelelahan fisik, gangguan tidur, mudah marah, motivasi menurun, absensi juga menurun. Maksudnya dia akan jarang masuk sehingga absensinya meningkat. Kemudian apa? Sikap apatis akan meningkat. Nah, sama yang kayak tadi. Jadi ketika seorang karyawan dapat tugas yang lebih tinggi, dapat kerjaan yang lebih banyak, dapat tanggung jawab yang lebih besar, dia akan stres. Dan ternyata ketika dia tidak mampu, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dia tidak bisa memenuhi tuntutan diinginkan, atau dia tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang diminta oleh perusahaan. Yang terjadi dia akan merasa frustasi. Ternyata saya nggak bisa ya. Dia akan kecewa terhadap dirinya sendiri. Ya. Kemudian apa lagi? Fisiknya akan lelah. Ya. Karena dia tadi ada mengalami ketegangan-tegangan fisik yang terjadi pada dia. Kemudian apalagi gangguan tidur. Ya, dia akan sulit tidur karena semakin frustasi. Sehingga dia akan mudah marah juga. Akibat lain, motivasinya juga akan menurun. Ya, dia merasa bahwa oh ternyata memang saya tidak mampu. Jangan-jangan saya salah ini. Jangan posisi saya salah. Ya. Jangan nanti ada orang yang akan menggantikan saya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Di sisi lain dia mungkin akan malas untuk masuk ke kantor. Dia malu untuk masuk ke kantor. Dia frustasi, dia kecewa. Sehingga absensinya akan meningkat. Nah, itu akibat negatif atau distress. Ya. Jadi stres kerja, saya ulangi lagi, akan bisa menimbulkan akibat yang positif jika dia mampu mengatasi tersebut ya, dan mencapai apa yang diinginkan, dan akan bisa mengakibatkan akibat yang negatif atau distress jika ternyata dia tidak mampu untuk mengatasi stres tersebut. Jika ternyata dia tidak mampu untuk memenuhi apa yang diinginkan. Oke. Nah, sumber stres kerja itu terbagi menjadi 3. Bisa disebabkan dari faktor pekerjaan, faktor pribadi, dan juga adalah faktor di luar pekerjaan. Kita masuk satu persatu. Faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan biasanya berhubungan dengan 3 hal. Berkaitan dengan tuntutan tugas, hubungan interpersonal, dan proses karir. Tuntutan tugas. Jika seorang mendapatkan tuntutan tugas yang sangat tinggi, yang sudah kita bahas sebelumnya, dibandingkan dengan apa yang dia miliki saat ini, kemampuan dia saat ini, dia akan mengalami stres. Ya, dia akan merasa stres. Oke. Nah, sebaliknya, apabila tuntutan tugas sangat rendah atau lebih rendah daripada kemampuan dia juga merasakan stres. Nah, karena ketika karyawan mendapatkan tugas yang lebih rendah daripada kemampuan dia, kapasitas dia, ya, dia akan merasa bahwa oh, jangan-jangan perusahaan tidak mau percaya saya. Kenapa sih perusahaan memberikan saya pekerjaan yang lebih rendah? Kenapa perusahaan tidak mempercayai saya? Kenapa perusahaan tidak memberikan saya tanggung jawab yang lebih baik? Dia akan mengalami stres. Ya. Jadi tuntutan tugas sangat tinggi stres, sangat rendah juga stres. Oke. Yang kedua adalah hubungan interpersonal yang sangat kurang. Kita, seorang karyawan itu bekerja bersama-sama dengan yang lain, berada dalam lingkungan sosial yang sama. Ada partner kerja, ada rekan kerja. Jika dia hubungan personal yang kurang baik, dia kurang bisa bersosialisasi dengan baik atau dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, jelas akan menimbulkan stres. Ya. Kita berada di tempat yang ketika kita kerja ketemu dengan orang itu, ketika ketemu dengan orang itu kita merasa nggak enak, kita merasa tidak suka. Apakah dengan kepribadiannya, apa dengan cara kerjanya, sehingga apa yang terjadi? Kita akan merasakan stres. Ya. Jadi itu faktor pekerjaan yang menyebabkan timbulnya stres kerja, hubungan interpersonal. Oke. Yang ketiga adalah proses karir. Jika proses karir terlalu lambat, ya,
ketika proses karir lambat, orang akan merasa stres, karyawan akan stres. Jelas setiap orang ketika dia masuk dalam pekerjaan, dia ingin karirnya juga meningkat. Ya, paling tidak berjalan dengan normal. Ya, sesuai dengan apa yang mungkin ditentukan oleh perusahaan. Ada model yang ditentukan oleh perusahaan. Tapi ketika proses karirnya terlalu lambat, dia akan stres. Apalagi kalau dia melihat teman seangkatannya ternyata mendapat karir yang lebih baik pada dia. Ya, dia akan stres. Kemudian kalau karirnya terlalu cepat, juga stres. Nah, kenapa? Karena ketika karir terlalu cepat, karir yang terlalu cepat, berarti apa yang terjadi? Dia akan punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dia harus mempunyai skill yang lebih tinggi, dia harus punya kemampuan lebih tinggi, dan itu harus dicapai dalam waktu yang cepat. Sehingga terjadi dia akan stres. Dia akan merasa bahwa, aduh, saya dapat nih tanggung jawab yang besar, bisa nggak saya memenuhinya? Jangan-jangan nanti kalau saya gagal bagaimana? Jangan-jangan nanti kalau saya tidak berhasil bagaimana? Sehingga apa yang terjadi? Dia akan juga merasakan stres. Oke. Kedua adalah faktor pribadi. Jika kebutuhannya selama ini, kebutuhan hariannya, bulanannya, ternyata melebihi dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan merasakan stres. Misalnya kebutuhannya per bulan dia butuh untuk biaya hidupnya sehari-hari sebesar 10 juta. Ternyata gajinya yang dia dapat adalah sekitar mungkin 5 juta atau 7 juta. Maka dia akan merasakan stres. Ya. Dia merasa bahwa, aduh, ternyata gaji saya tidak mencukupi. Ternyata kebutuhan saya melebihi. Apa yang dia lakukan? Dia akan stres. Ya. Kemudian apalagi faktor pribadi, tipe-tipe kepribadian. Ada orang yang perfeksionis. Dia ingin sesuatunya dilakukan secara baik, secara sempurna. Tapi ketika dia dalam di kerjaan dia merasa bahwa apa yang dikerjakan tidak perfeksionis, atau dia dapat rekan kerja yang ternyata tidak bisa mendukung keperfeksionis dia, atau atasan dia yang tidak mengerti dia, maka dia akan mengalami stres. Beda dengan orang yang mungkin dalam kondisi yang biasa aja, yang tidak terlalu perfeksionis, yang dia bisa tenggang rasanya lebih tinggi. Nah, itu mungkin dia lebih mampu untuk mengalami berhadapan dengan stres kerja, atau stres kerjanya bisa lebih turun. Kemudian faktor di luar pekerjaan. Faktor di luar pekerjaan bisa berasal dari keluarga, dasar keadaan ekonomi, atau urusan keluarga. Faktor di luar pekerjaan misalnya keluarga. Jika hubungan dengan anak-anaknya sakit, ketika dia harus kerja ternyata anak sakit, dia akan merasakan stres. Jika ada urusan atau konflik dengan keluarga inti atau keluarga dari saudara lain, dia akan merasakan stres. Kemudian keadaan ekonomi itu juga menyebabkan stres. Ya, seperti tadi, misalnya keadaan ekonominya, ketika anak-anaknya sakit, dia butuh biaya yang besar, sedangkan dia tidak mampu untuk memenuhinya, ya pekerjaan tidak mampu untuk memenuhi, maka dia akan merasakan stres. Urusan pribadi juga demikian. Ya, jadi ketika ada urusan-urusan pribadi yang ternyata itu bertentangan atau dia tidak bisa memenuhi, dia akan merasakan stres. Ya. Misalnya apa urusan dengan temannya, dia punya sahabat, ternyata ada konflik dengan sahabatnya, dan itu bisa mempengaruhi dari stres kerja. Stresor. Oke, kita masuk stresor. Tadi udah pernah kita sebutkan. Apa itu stresor? Stresor adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya respon stres pada manusia. Nah, untuk kerja, ya, untuk stres kerja, faktor-faktornya itu bisa menjadi level individu, level kelompok, dan level organisasi. Stresor level individu. Nah, stresor level individu secara langsung dikaitkan dengan tugas atau pekerjaan seseorang atau person job interface. Yaitu kondisi di mana pegawai memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan jadwal waktu yang ketat. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika pegawai pekerjaan terlalu banyak harus dikerjakan, dia akan stres. Atau di bawah tekanan jadwal waktu yang ketat. Ya, tiba-tiba ada orderan masuk, dan itu harus dikerjakan, sedangkan waktunya mepet. Jadi akan stres. Ya. Atau sebaliknya,
Ketika ada pekerjaan terlalu banyak harus dikerjakan, mungkin karena ada mesin yang rusak atau ada rekan kerja yang mengundurkan diri sehingga pekerjaan dialihkan kepada kita dan itu harus kita kerjakan, kita akan untuk karyawan tersebut akan merasakan stres. Nah, itu ada stressor level individu. Oke. Kemudian ada namanya stressor level kelompok. Stressor level kelompok biasanya disebabkan oleh manajer. Ya. Di mana manajer menciptakan stres pada para pegawai. Dengan cara apa? Siapa? Menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Ya, kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Udah apa? Gagal memberikan dukungan memadai. Ya. Jadi ketika kita ada tugas yang harus kita kerjakan, manajer tidak bisa memberikan dukungan pada kita. Paling tidak memberikan motivasi pada kita sehingga kita bisa berhasil. Apalagi menunjukkan ketidakpedulian. Ya. Manajer tidak peduli kita berhasil atau tidak. Manajer tidak peduli apakah kita mengerjakan sesuatu dengan baik atau tidak. Ya, dia merasa bahwa itu memang pekerjaan kita. Ya. Kemudian apalagi memberikan arahan yang tidak memadai. Oke, seorang karyawan yang punya manajer, ternyata manajernya tidak capable di situ, tidak punya kapasitas di situ, sehingga dia tidak bisa memberikan arahan yang baik, maka pegawainya akan. Nah, apalagi menciptakan suatu lingkungan produktivitas yang tinggi. Oke. Lingkungan produktivitas yang tinggi bagus, tapi kalau terlalu tinggi tanpa ada dukungan-dukungan, orang ada di dalamnya akan stres. Jika karyawan diwajibkan untuk memberikan produktivitas yang tinggi, sedangkan di sisi lain manajer tidak memberi dukungan, maka karyawannya akan stres. Nah, yang keenam, memusatkan perhatian pada hal yang negatif, sementara hal yang positif diabaikan. Maksudnya apa? Jika karyawan melakukan kesalahan, maka ditegur. Ya. Tapi ketika karyawan melakukan suatu hal yang baik, yang positif, tidak dianggap. Dianggap bahwa itu memang tugasnya. Wajarlah dia melakukan itu. Ya. Sehingga karyawan merasa bahwa ternyata saya hanya dilihat dari sisi yang negatif aja. Nah, sehingga apa yang terjadi? Pegawai juga akan merasakan stres. Oke, terakhir adalah stresor organisasi. Ya. Berarti dalam kondisi yang lebih besar lagi, secara keseluruhan. Nah, stresor organisasi mempengaruhi sejumlah besar pegawai. Ya. Suatu lingkungan kerja yang punya tekanan yang tinggi, sementara apa? Tidak ada tempat bagi pegawai untuk melepaskan stres mereka, maka akan menimbulkan kobaran respon stres. Karyawan dalam tekanan tinggi ternyata lingkungan tidak memenuhi. Ya, dia tidak punya tempat untuk apa? Untuk menenangkan diri, dia tidak punya tempat untuk santai, untuk rileks, atau tidak punya tempat untuk bisa berbincang-bincang atau mendapatkan dukungan dari yang lain. Maka apa yang terjadi? Karyawan juga akan merasakan stres. Ya. Oke. Nah, stres bisa juga disebabkan oleh akibat adanya konflik peran. Itu di mana seorang karyawan ya atau seorang bekerja itu menghadapi peran yang sama, menghadapi lebih dari satu peran di waktu yang sama, dan biasa peran ini berlawanan. Contohnya gini apa? Person role conflict. Ya. Seorang harus melakukan hal yang tidak ingin dilakukan, tidak percaya atau tidak bisa dilakukan. Ini person role conflict. Contohnya apa? Seorang pemimpin, ya, dia terpaksa harus mengambil keputusan untuk memecat karyawannya. Mungkin karena apa? Resesi ekonomi. Atau mungkin karena ada pandemi yang terjadi. Padahal dia tahu bahwa karyawannya ini termasuk karyawan yang baik. Ya, karyawan ini mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Tapi situasi memaksa dia harus memecat karyawannya. Jadi dia terpaksa harus memecat karyawan. Maka jelas dia akan mengakibatkan stres pada pemimpin tersebut. Kemudian ada intergender role conflict. Ya, di mana seorang menghadapi situasi di mana dua atau lebih orang meminta hal yang berbeda pada saat bersamaan. Contohnya misalnya apa? Kita punya undangan rapat di waktu yang sama. Ya, kita punya dua pemimpin kita itu yang di atas kita minta rapat. Mungkin dari manajer operasional minta rapat, di satu sisi manajer marketing minta rapat di waktu yang bersamaan. Sehingga kita harus bingung kita mau kemana ini. Ya, kita harus memenuhi yang mana begitu. Ya. Atau ketika memberikan istilahnya kenaikan
ya, atau kita memilih orang yang kita percaya untuk mendapatkan posisi tertentu. Kadang-kadang pimpinan di atas kita itu punya pendapat yang berbeda. Yang satu minta si A, pemimpin yang lain minta si B. Nah, itu yang membuat kita akan menjadi stres. Kita mau pilih yang mana untuk bisa memilih mana yang bisa ditempatkan di posisi itu. Ada interrole konflik. Seseorang yang harus memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Contohnya apa? Sebagai dosen dan orang tua, atau sebagai atasan dan saudara. Nah, saya sebagai atasan, ya, saya punya anak karyawan, dan karyawan itu adalah saudara saya. Itu ada konflik terjadi di situ. Di satu sisi sebagai seorang atasan, saya harus tegas, saya harus menjalankan peraturan yang baik, tapi satu sisi sebagai saudara, saya harus mempunyai rasa sayang lebih, saya harus memberi perhatian kepada dia. Ya, saya harus bisa menolong dia. Apalagi kalau kita tahu bahwa saudara kita ini punya keluarga yang harus dia bantu. Nah, itu ada konflik yang ada di situ. Oke. Nah, ada intra-gender role konflik. Ya. Di mana itu terjadi ketika seseorang diminta untuk melakukan sesuatu, tetapi pada saat yang sama dicegah untuk melakukannya. Contohnya, misalnya ada teman yang minta kita hadir di suatu undangan dan ada teman lain yang melarang. Atau ketika kita punya orang yang kayak tadi saya bilang, ya, kita mengutus seseorang untuk hadir ke dalam satu kegiatan atau mewakili perusahaan. Tapi ada yang melarang, menyatakan bahwa orang ini tidak tepat untuk mewakili perusahaan untuk hadir di dalam suatu kegiatan. Ya, itu maka ada terjadi stres, intra-gender role konflik. Kita harus bingung, apa kita tetap mengutus orang ini atau kita melarang orang ini, mencegah orang ini untuk datang. Nah, dampak stres kerja menurut Sarapino itu ada aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik jelas tadi, ya. Kondisi seseorang akan menurun akibat stres. Seperti apa? Ada sakit kepala, ya. Ketika kita diberi tugas yang banyak, kita akan banyak memikir, sehingga apa yang terjadi, kepala kita akan sakit. Apalagi ketika kita banyak pekerjaan, biasanya orang akan malas untuk makan, atau waktu untuk makan akan tertunda, atau tidak dalam kondisi yang sesuai dengan biasanya. Ya, harusnya makan pagi, sarapan pagi, siang, dan malam. Kadang-kadang mungkin sarapan siangnya makan pagi siangnya tidak dia lakukan. Kenapa? Karena banyak pekerjaan. Sehingga apa yang terjadi? Gangguan pencernaan. Sakit mah contohnya. Oke. Jadi aspek fisik dampak stres kerja, kondisi fisik menurun. Akan ada penyakit-penyakit yang datang. Contohnya tadi sakit kepala dan gangguan pencernaan. Ada lagi aspek psikologis. Ada gejala koneksi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Oke. Membuat seorang yang stres kerja, kondisi psikologisnya menjadi negatif. Jadi seperti apa? Tidak termotivasi, tidak percaya diri, merasa sedih, kemudian apa? Daya ingat akan menurun. Kemudian dia suka menunda pekerjaan. Dia merasa bahwa pekerjaan ini belum tentu bisa saya kerjakan dengan baik. Nanti deh, saya belum mampu nih, saya belajar dulu deh. Tapi dia tetap menunda pekerjaan itu terus-menerus. Nah, ini yang ada di gambar ini adalah gambar hutan Aokigahara, hutan yang ada di Jepang. Kita lihat kalau dari gambar ini, hutan ini kelihatannya bagus, indah, cocok untuk kita jalan-jalan healing di sana. Nah, tapi ternyata Aokigahara itu dikenal sebagai hutan bunuh diri di Jepang. Nah, jadi kalau orang mau bunuh diri, ini tempat favoritnya lah untuk bunuh diri. Nah, berdasarkan catatan resmi, terdapat lebih dari 21.000 orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri di Jepang pada tahun 2016. Ya, jadi pada tahun 2016 ada 21.000 orang lebih yang bunuh diri. Nah, ternyata angka itu termasuk paling rendah selama 20 tahun terakhir. Ya, berarti sebabnya lebih tinggi lagi. Nah, ketika dilakukan penyelidikan, apa sih penyebabnya? Ternyata ada dua penyebab yang utama. Pertama adalah depresi, ya.
Apa itu? Untuk orang dewasa dan menula, dia bunuh diri karena pakai sendirian. Orang dewasa dan menula, dia merasa sendiri, sehingga apa yang dia lakukan? Dia depresi dan bunuh diri. Sedangkan di kaum muda, ya, mereka bunuh diri kenapa? Stres dan juga keuangan. Maka orang Jepang terkenal orang yang produktivitasnya tinggi, ya, tuntutan hidupnya tinggi, dan sebagian dari mereka memutuskan untuk tidak menikah. Kenapa? Mereka merasa bahwa akan menambah beban. Nah, sayangnya, jadi ketika dia sudah tua, apa yang terjadi? Dia merasa bahwa dia sendiri, sehingga ketika dia sendiri, dia depresi, dan dia lebih. Kepolisian Jepang juga menunjukkan data bahwa pada tahun 2010, 57% dari semua korban bunuh diri melakukan aksi mereka setelah pulang kantor. Jadi setelah pulang kantor, stres akibat bekerja, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Oke, pertanyaannya, mengapa sih kita mempelajari tentang stres kerja? Nah, ketika mempelajari stres kerja, kita berharap ya, mengetahui apa yang menyebabkan seseorang menjadi stres. Nah, apa konsekuensi stres bagi karyawan individual? Dan mengapa kondisi yang sama dapat menciptakan stres untuk seorang, tapi tidak berlaku untuk orang lain? Nah, ketika kita mengetahui hal tersebut, kita bisa mengetahui jawabannya, maka kita bisa membuat manajemen stres. Perusahaan bisa membuat manajemen stres. Oke. Apa itu manajemen stres? Manajemen stres mengacu pada tindakan dan inisiatif yang mengurangi stres dengan membantu individu memahami respon stres, menganalisis stres, dan menggunakan suatu teknik yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari pengalaman yang menimbulkan stres. Jadi dengan adanya manajemen stres ini, diharapkan individu bisa mengurangi stresnya. Ketika dia mengetahui, oh ternyata ada respon tubuh saya nih, oh saya stres nih, dia sadar bahwa dia stres. Ya, sehingga dia bisa mengolah dirinya, memacu dirinya, sehingga bisa mengurangi stres. Nah, perusahaan bisa meluncurkan namanya wellness program. Apa itu wellness program? Itu inisiatif manajemen kesehatan yang menggabungkan komponen pencegahan penyakit, perawatan medis, perawatan diri, dan promosi kesehatan. Jadi ternyata ketika orang itu menerapkan gaya hidup yang sehat, dia mencegah diri dari penyakit, dia melakukan perawatan medis dan juga perawatan diri, maka dia lebih tahan terhadap stres. Dia lebih kuat menghadapi stres. Nah, dari sini sasaran utamanya awalnya adalah pengguna tembakau atau merokok dan penyalahgunaan zat. Karena tembakau atau merokok jelas gaya hidup yang tidak sehat. Penggunaan zat narkoba juga sama. Apalagi kebiasaan gizi buruk. Nah, maka di sini karyawannya diharapkan menerapkan gizi yang baik. Ya, bagaimana menerapkan nutrisi-nutrisi yang baik bagi tubuh. Bukan hanya kenyang, tapi baik bagi tubuh. Bagaimana cara supaya lepas dari gaya hidup yang tidak sehat. Ya. Seperti apa? Begadang, seperti minum-minuman. Kemudian bagaimana apa stres yang berlebihan di tempat kerja. Bagaimana dia mengatakan, oh ini ada stres di tempat kerja, bagaimana caranya supaya orang ini tidak terlalu stres. Dan kemampuan karyawan tidak memadai untuk mengatasi stres. Bisa dengan cara apa? Bisa dengan misalnya mengajari yoga, memberikan fitness, ya karyawan diberikan fasilitas untuk dia berolahraga. Jadi karyawan juga mendapatkan istilahnya fasilitas untuk check up secara rutin, sebagai mengetahui bagian mana dari tubuhnya yang kurang baik, sehingga dia apa? Jadi sehat dan prima, sehingga bisa mengatasi stres. Oke, demikian untuk kuliah kita kali ini untuk berkaitan dengan materi kita berhubungan dengan stres kerja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.